Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Karsa Mulia, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, bil khususnya adalah Ibu Nur Hidayah. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang mereka berikan kepada kita selaku anak didik mudah-mudahan bermanfaat bukan hanya di dunia, terlebih-lebih bermanfaat di akhirat, dan mudah-mudahan menjadi modal kita untuk mengarungi daripada alam dunia ini. Hadirin jamaah sekalian yang insyaallah pada pagi hari ini kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita secara berjauhan, tetapi insyaallah hati kita tidak akan terpisahkan. Kenapa? Karena diikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Walaupun kita beda, tinggal yang jauh, ada yang mungkin dari Puruk Cahu, ada yang mungkin dari Meratewe, ada yang mungkin dari Gunung Mas, mungkin dari Palangkaraya. Walaupun kita berjauhan, tapi insyaallah berkat persatuan dengan cintanya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, adik-adik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila orang bertanya, siapa idola engkau? Siapa panutan engkau? Siapa yang wajib kau contohkan? Maka jawabannya selaku pemuda yang baik, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya menjadi contoh suri tauladan dalam kehidupan kita, idola kita, panutan kita, beliau adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Apalagi di zaman sekarang ini, mohon maaf hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai macam teknologi yang canggih, bahasa kerennya, zaman canggih, cangkal bahu tangali ditagih. Nah, cuman guyon saja ya, cangkal bahu tangali ditagih. Nah, salah satu menjadi benteng dalam kehidupan kita, apalagi tadi dikatakan bahwa pemuda itu. Makanya orang-orang yang bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali ini adalah seorang pemuda yang tangguh. Bahkan sejak kecilnya bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itulah pemuda yang baik, apalagi di zaman milenial saat ini, bagaimana kita bisa menempatkan daripada akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kita menjauh daripada agama, tidak. Dimanapun kita berada, mau kita ke masjid silahkan, mau kita olahraga silahkan, tapi jadilah olahraga yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sopan, berpakaian yang sopan, berbicara yang sopan, bertingkah laku yang sopan, sehingga siapapun yang memandang kita, siapapun yang akan melihat kita, orang akan tertarik, terenyuh dengan daripada akhlak yang baik. Kenapa? Mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa Allah menciptakan manusia penuh dengan bentuk kesempurnaan. Nah, dengan kesempurnaan itulah Allah berikan kepada kita, maka kita lebih sempurna daripada makhluk-makhluk yang lain, yaitu yang namanya manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu sekali lagi, bagaimana kita menerapkan daripada akhlaknya Nabi Muhammad SAW yang bisa menjadi contoh dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau kita mengidolakan Nabi Muhammad SAW, kalau kita mencontohkan Nabi Muhammad SAW, yang pertama Rasulullah SAW, beliau adalah seorang pemuda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seganteng apapun seorang laki-laki, secantik apapun seorang perempuan, bagaimanapun kayaknya seseorang, tapi kalau dia jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesenangan itu akan semu adanya. Remaja, pemuda kita bergaul silahkan, tetapi ketika kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, inna salata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, bisa mencegah perbuatan keji atau perbuatan yang mungkar. Maka oleh sebab itulah, kuatkanlah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibadah kita kuat, hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala kuat, maka insyaallah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dimanapun adik-adik berada, mau di sekolah, mau di rumah, mau di mall, ketika engkau bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan jaga kita. Dimanapun kita berada, hendaklah menjadi contoh suri tauladan bagi orang yang memandang kita. Jadi seorang pemuda yang baik, kalau ingin mencontohkan Nabi Muhammad SAW, kuatkan ibadahnya. Kuatkan ibadahnya, kuatkan salatnya. Karena salat inilah yang bisa membimbing kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sibuk dengan main gamenya kita, sibuk dengan permainannya kita, sehingga kita lupa kepada Allah. Ketika misal kita mau ujian, kita harus belajar. Sebagai pemuda yang kuat, sebagai pemuda yang handal, kita tidak bisa mengandalkan teman-teman kita. Kayaknya ada aja kawan higa tukang contek. Nah, ini Haji Mumpung orangnya, Haji Mumpung. Jangan sampai Haji Mumpung. Usialah kawan kita nak contek tadi kada hadir, haram, pusing kepala. Kenapa mengharapkan contekan dari kawan? Nah, jadi seorang pemuda yang baik, apalagi seorang pemuda milenial, itu adalah dia harus rajin daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mencontohkan daripada akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orangnya harus jujur, tidak pernah berdusta. Harus jujur pada dirinya. Tampil apa adanya, jangan dibikin-bikin. Jangan diolah-olah. Saya pesan kepada anak akhwat, berdandan boleh, cuman jangan berlebihan. Apalagi di zaman sekarang ini susah kita membedakannya. Lipstiknya 100.000, lapisnya 300.000. Dikira orang balaki, sudah sekali belum balaki ketabalan lipstik. Pas sudah balaki, ya Allah, pupur basah. Nah, artinya silahkan kita berdandan cuman sewajarnya. Berdandan boleh. Islam cinta kebaikan. An-nazafatul minal iman. Kebersihan bagian pada iman. Tapi jangan harus ada batas-batasnya. Kau berdandan silahkan, mempercantik diri, dipandang orang enak. Wah, alhamdulillah seorang perempuan itu kok cantik banget, dipandang enak, bagus. Kenapa? Cantiknya Anda orang ingat kepada Allah, bukan mengingat kepada hawa nafsu. Ada seorang perempuan yang berhijab, mukanya bersih, dirawat, rapi, senyum, luar biasa. Siapa yang tidak ingin mendambakan seorang perempuan demikian? Saya pun kalau ada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jujur pada diri kita, jujur pada diri pribadi kita. Ketika orang tua kita menanyakan kepada kita, "Nah, udah salat apa belum?" Kalau sudah salat, kita bilang sudah salat. Kalau kita bilang belum, memang belum salat, ya kita katakan ya belum salat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang praktek dalam kehidupan kita, orang yang selalu jujur dan tidak pernah berdusta dimanapun dia, walaupun pahit keadaannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dapat dipercaya dalam memegang suatu amanah. Harus ini. Kalau kita cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad orang yang amanah. Ketika diberikan kepercayaan, beliau amanah. Suatu saat kita ini kan hidup berputar. Ada kalanya kita masih SMK, nggak tahu 10 tahun ke depan Anda bisa jadi gubernur. Betul nggak kira-kira?
Siapa tahu yang ibu-ibunya jadi istri gubernur, kita nggak tahu. Tapi sejak dini kita harus amanah. Ketika terbiasa, bahasa orang pepatah mengatakan Allah bisa kena terbiasa. Allah bisa kena terbiasa. Ketika Anda sudah terbiasa berdusta walaupun kecil-kecilan, akhirnya keseringan berdusta bisa jadi besar. Nah ini begitu juga amanah yang diberikan kepada kita. Jadi kalau kita cinta Nabi Muhammad SAW, mengidolakan Nabi Muhammad SAW, dapat dipercaya. Ketika Anda diamanahkan jadi ketua OSIS, ketika Anda diamanahkan jadi ini itu dan sebagainya, kita berusaha. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi wajib berusaha. Ya sudahlah, mau hidup mau mati itu urusan Allah. Itu konyol namanya. Kita harus berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya tidak akan merubah nasib suatu kaum, kata Allah, kalau kaum itu tidak merubahnya. Artinya apa? Suatu amanah yang diberikan kepada kita, harus dari sekarang kita harus belajar, terus belajar. Dari kecil kita belajar. Nah, maaf ya, orang yang sukses sesungguhnya bukan karena orang yang punya uang banyak. Orang yang cerdas bukan karena orang yang bisa pandai bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan sebagainya. Tetapi orang yang cerdas, orang yang kaya yang sesungguhnya adalah dia bisa memanage dirinya. Coba nih adik-adik nih, saya mau tanya. Kira-kira adik-adik ini kan kadang-kadang uang masih minta sama orang tua, ya Kak? Kira-kira bahagia nggak? Ya bahagia. Apakah uang bikin kita bahagia? Belum tentu. Berapa banyak orang yang hartanya banyak tapi dia mati bunuh diri. Tapi ada orang yang makannya cuman pas-pasan, cuman sarapan mie, hantalo, bahagia. Alhamdulillah masih bisa makan. Tetangga sebelah makan kerupuk. Kerupuk berapa? Nyata kerupuk satu kontainer kenyang aja lah. Kerupuk satu kontainer. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu sekali lagi sejak sekarang kita dididik, setidak-tidaknya kita amanah pada diri kita. Bahwa tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, berarti Anda tidak amanah terhadap janji Anda. Padahal janjinya tadi apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan menyembah kepada Allah. Tetapi ketika kita sudah diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah akil balik, kita melaksanakan kewajiban kita maghrib, isya, zuhur, asar dan subuh, kita tidak melaksanakan itu, berarti kita tidak amanah pada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa amanah dengan orang lain sedangkan pada diri sendiri kita tidak amanah? Nah, mulai sejak dari terkecil. Amanah pada diri kita. Kita tidak bisa punya uang yang banyak, senyum, banyakin senyumnya, senyum. Ketemu teman senyum, hehe, senyum. Ketemu guru alhamdulillah senyum, ketemu pohon senyum, ya gila namanya. Ya kan? Artinya bisa kita menempatkannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya kalau kita mengidolakan Nabi Muhammad SAW harus orang yang cerdas. Cerdas. Melihat sikon, melihat kondisi. Ketika Anda diberikan seorang penceramah, Anda harus melihat sikon audien Anda. Jangan menyampaikan sesuatu yang bukan makamnya. Harus cerdas melihat situasi dan kondisi. Ketika Anda berbicara dengan orang yang miskin, jangan Anda berbicara orang kaya. Ketika Anda berbicara dengan orang petani, jangan Anda berbicara masalah emas. Nggak ngerti mereka. Cerdas kita berpikir. Walaupun yang kita sampaikan itu mohon maaf misalnya, ketika kita ceramah di penjara, ini membutuhkan kecerdasan seorang ustadz. Kalau kita menyampaikan siapa yang membunuh sama masuk neraka, kita bisa disembelih mereka dalam penjara. Coba kalau kita bilang seperti ini, sampean lihat nggak? Itu batu kerikil. Batu kerikil itu kalau di luar itu mungkin di apa namanya, kalau bahasa disepak-sepak orang lah bahasanya, apa bahasa Indonesianya, ditendang-tendang orang tidak berguna. Tapi ada tukang asah batu, diambil lah batu itu, digerindanya batu itu, dibikin cincin mahal harganya. Boleh jadi menurut orang lain dia tidak berguna, tapi ada orang mengatakan dia berguna. Kenapa? Diasah.
Ketika Anda masuk ke dalam sini misalnya, diasah, belajar agama, belajar Al-Quran. Ketika Anda keluar, maka jadilah seorang batu yang baik. Jadilah seorang batu permata yang baik. Batu akik yang baik, yang harganya mahal. Nah ini cerdas namanya kita menyampaikan. Tapi kalau kita menyampaikan siapa yang membunuh, yang bunuh sama masuk neraka, baik dosa sembahyang, mau itu, nah, mau pengen masuk neraka juga, mau misalnya, ini cerdas Pak kita. Nah ini harus cerdas kita. Jadi kita lihat audien. Ketika misalnya ada kita jadi imam, mohon maaf, ketika kita jadi imam, lihat audien kita, lihat jamaah kita. Kalau mereka terbiasa pakai wiritan, kita juga pakai wiritan. Kalau yang terbiasa nggak pakai wiritan, jangan kita pakai wiritan. Itu masalah ikhtilaf. Iya kan? Asal jangan masalah daripada akidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mau dia Muhammadiyah, ke mau dia NU, ke siapapun, dia adalah saudara kita. Tapi ketika berubah syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah, gulam Rasulullah, wajib tidak percaya. Ini cerdas namanya. Jangan sampai gara-gara yang satu bakunut, aku sah subuh, yang satu kada bakunut sah subuh, bakal lahir kada bakunut, tahun kada bakunut, siapa nak tepuk tangan nang kada sembahyang subuh. Nah ini cerdas namanya kita. Bujur kalau lah. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus cerdas melihat audien kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kita berteman. Berbicara harus cerdas kita. Ada teman kita yang non muslim, ya jangan kita singgung-singgung masalah akidah mereka. Ini cerdas namanya. Ya kita berbicara masalah yang biasa. Tuh hidayah Allah itu kan Allah yang mengatur, bukan tugas kita. Tugas kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Untuk merubah orang sadar atau tidak itu urusan Allah sama dia. Sangat sombong seseorang, oh karena aku mereka bisa masuk Islam, oh karena aku mereka bertaubat. Bukan karena Anda, melalui Anda. Inilah kesombongan kadang-kadang Bapak Ibu. Kesombongan. Makanya seorang ustadz pun bisa sombong, seorang yang penuntut ilmu pun juga sombong. Ada pada suatu ketika begini, ada sekumpulan ulama datang kepada seorang tua yang ditokohkan di kampung itu, yang katakanlah dia ahli tasawuf. Yang ulama ini datang-datang masing-masing dia ahli fikih, yang satu dia ahli tafsir, yang satu dia ahli bahasa Arab, berbagai ahlinya. Datanglah ke tempat seorang yang dituakan ahli tasawuf tadi. Ketika datang, apa dia bilang? Maling, keluar semuanya. Kenapa? Mereka dengan keahlian masing-masing merasa dia lebih hebat. Hatinya, bukan orangnya. Belajar tafsir, bagus. Tapi jangan merasa kita yang paling hebat. Jangan merasa kita yang hebat maka tafsir, bukan. Tapi karena Allah memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa mengasuhi itu. Kenapa sampai diteriakan silakan keluar maling? Kenapa? Karena mereka datang ke tempat si guru tadi dengan ego masing-masing. Yang dibawa hatinya masing-masing. Oh saya ini ahli tafsir, hatinya. Oh yang lain tuh nggak bisa, saya yang bisa. Timbul kesombongan. Datang seorang pelacur. Silahkan dipersilahkan masuk oleh seorang kiai tadi. Kenapa? Di dalam hatinya apa? Aku ini adalah orang yang kotor. Aku adalah ingin jadi orang baik, sehingga aku datang tempat seorang ulama ini. Coba. Bukan berarti pelacur itu baik, tidak. Bukan berarti itu aku beri pelacur aja. Bukan itu maksudnya. Artinya hati yang dipandang. Hati yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bujur kalau lah. Hati yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau sampean pernah mendengar cerita ada seorang pelacur yang masuk ke dalam surga gara-gara dia meminumkan seorang anjing. Makhluk Allah, anjing, menurut kita jijik dan sebagainya, tapi kena keikhlasan hati. Nah ini cerdas kita dalam melihat audien, cerdas dalam menyampaikan siapa audien kita, anak-anak kah audien kita. Jangan ketika anak-anak disampaikan orang dewasa nggak nyambung. Itu yang disebut dengan strategi dakwah, cerdas dalam kita menyampaikan, cerdas dalam kita bergaul. Jadi siapapun, saya ketika ada teman ini, saya ikut bergaul sama mereka. Ketika sini, saya ikut bergaul dengan mereka. Apa kata mereka? Apa? Ustadz, saya tuh senang sama sampean. Kenapa? Sampean tuh bisa menempatkan. Coba kalau seandainya sampean kemana-mana pakai celana, pakai sarung, kemana-mana, kami pun segan bergaul dengan sampean. Disitulah masuk dakwah kita. Disitulah masuk dakwah kita. Mungkin kita pakai baju pendek, kita celana panjang.
Kita nggak pakai koplo, kita nggak pakai kopiah biasa-biasa. Kapan perlu kita pakai kobo dan sebagainya, ikut mereka. Cuman jangan ikut mereka, bisa mereka minum, yuk kita minum. Ya silakan, nggak bisa. Iya kan, nggak bisa seperti itu. Kita punya prinsip dalam, itulah kecerdasan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya selalu menyampaikan kebenaran sepahit apapun kepada orang lain. Harus kita sampaikan. Sepahit apapun. Anulah kedosa gen buan pian gen nang mau kayak orang nama lem-lem tuh nah. Walaupun murah harganya kayak pacangan rusak otak pian tuh nah. Coba pian sepeda motor itu nyata-nyata bensin non. Makanannya pian olahi banyu. Kira-kira kayak apa berdilnya, rusak kah? Bagus kah? Kayak itu juga awak pian tuh. Nang minumannya kopi, minumannya teh, diminumi. Nang kakak itu tambah parah, kata mah bagus, nyata tambah parah. Sampaikan yang hak, kita sampaikan, cuman dengan kelembutan. Sampean itu kan masih muda, masa depan sampean itu kan masih panjang. Ya kalau sampean hanya sesaat saja, tidak usahlah kita, nantilah kita, ayo kita bawa debat kebaikan. Oh hikam aja kayak orang yang baik aja, kada apa-apa, lebih baik sok baik daripada sok kada baik. Nah ayo kada apa-apa. Itulah kebaikan. Jangankan kita, Nabi Muhammad sekalipun dihina orang. Kita ini apa? Kita ini orang biasa, wajar dihina orang. Karena kita memang orang hina. Rasulullah orang yang mulia sekalipun dihina orang. Itulah kebaikan. Ada miskin, ada kaya, wajar. Ada yang cantik, ada yang jelek, wajar. Wajar itu. Suaminya ganteng, istrinya jelek. Wajar itu. Tapi kadang-kadang yang maaf suaminya jelek, istrinya ganteng. Guna-guna. Nah, ini yang kadang-kadang jadi masalah. Ya Bu ya. Padahal yang namanya jodoh itu kan Allah yang atur. Ya, ada saja suaminya putih, ganteng, luar biasa. Istrinya, Masya Allah, melihat pun kita bisa. Tapi ada sebaliknya. Istrinya cantik luar biasa, suaminya biasa-biasa saja. Itulah Allah yang menentukan. Pinginnya pian misalnya, pian bungas, bini pian tuh bungas, tuh pingin pian, kehendak pian. Yalah, ya kalau kehendak pian masa bungas secara orang lain mandang pian kada bungas. Misal, ya kalau lah, cantik itu relatif. Kaya itu orang bilang kaya. Kenapa yang mengatakan kaya? Kenapa orang mengatakan dia cantik? Karena nafsu. Sama saja sebenarnya. Makanya dalam Quran begini. Kan lawan kata cantik, jelek, yalah. Lawan kata sakit, sembuh. Lawan kata langit, bumi. Lawan kata kaya itu menurut kita. Tapi menurut Allah bukan dalam Quran. Kaya cukup. Bukan miskin. Coba lihat. Kenapa Allah katakan kaya adalah cukup? Berapa banyak orang yang kaya tapi tidak merasa cukup? Tapi berapa banyak orang yang miskin, harta menurut kita tapi dia merasa cukup? Makanya Allah kata-kata di dalam Al-Quran, coba buka dalam Al-Quran, lawan kata daripada kaya pasti cukup di situ. Bukan miskin. Yang bikin kita miskin itu kita sendiri. Nabi itu kaya sebenarnya, bukan miskin. Coba saya ingin tanya, kira-kira maharnya Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah berapa ekor unta? 100 ekor unta, 100 kali 10 juta. Anggaplah saat ini misalnya kita kali-kaliin, kita kali-kali 100 unta kali, anggapnya sekarang ini unta 25 juta harganya. Berapa? 2,5 M maharnya Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Apakah beliau miskin? Tidak. Kaya beliau. Ada nggak sekarang pemuda mahar sama istrinya 2,5 M? Nggak ada. Siapa bilang Nabi Muhammad itu miskin? Nabi Muhammad itu kaya sebenarnya. Cuma kata ulama, Nabi Muhammad itu ada dua. Satu kaya, kedua cukup. Kenapa? Ketika hari ini beliau dapat harta ghanimah, dapat harta yang banyak, begitu beliau cari, sejam kemudian beliau cari siapa orang yang banyak hutang, beliau kasih. Itu Rasulullah. Cukup lagi beliau, bukan miskin. Dapat beliau 1 M lagi, berjalan lagi beliau cari orang yang miskin, dikasih beliau, habislah uangnya. Cukup beliau, bukan miskin. Itulah hebatnya Nabi Muhammad SAW.
Jadi lawan kata daripada kaya adalah cukup, bukan miskin. Bujur kada? Saat ini sampai cukup kada? Diberi duit kuitan 50.000. Cukup. Setelah sampean nanti berkeluarga dapat uang 100 juta, cukup kada? Cukup. Mana bedanya 100.000 dengan 10 juta? Kenapa? Karena merasa cukup. Ada orang yang punya misalnya 1 M, tidurnya di mana? Di kasur. Nggak mungkin tidurnya berlapis-lapis menurut itu, ya kan? Minumnya pun juga aqua, minum misalnya Bismillah. Jangan promosi lah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang terakhir, kalau kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu sabar dalam menghadapi ujian daripada Allah, tidak pernah kita berputus asa. Apapun menurut Allah itu pasti yang terbaik. Bukan menurut manusia. Contoh, ada orang yang ahli ibadah. Ada orang yang sebenarnya dia maksiat tapi baik menurut Allah. Contohnya begini, dia ahli ibadah, tahajudnya bagus, duhanya bagus, salat berjamaahnya bagus, ilmunya bagus. Lama-kelamaan dia, semakin dia merasa baik, aku ini bisa jadi wali. Kenapa? Kada suah berbuat maksiat. Aku ini baik. Bagus ibadahnya. Yang celakanya itu dia merasa orang yang alim. Dia merasa orang yang baik. Ujar Tuhan, aku ulah pengenyanyi maksiat, berzinah lawan perempuan. Menurut dia adalah tidak baik, tapi menurut Allah adalah baik. Ketika dia melakukan suatu perzinahan, sadarlah dia, ternyata aku ini pernah juga melakukan kesalahan. Timbul kesadaran dia bahwa aku ini ternyata orang tidak baik juga. Mungkin selama ini ulun misalnya ibadahnya rajin berpuluh-puluh tahun, bahkan aku menganggap aku seorang wali, menganggap aku seorang orang yang baik, orang-orang yang pandai. Ternyata aku nih bisa juga melakukan kesalahan. Berarti aku tidak baik. Berarti aku sadarlah. Yang dinilai Allah adalah bukan berarti yang melakukan zina itu yang baik, tidak, tapi niat untuk mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang tidak baik. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala tadi yang celaka, tadi dia merasa dia paling baik. Kenapa? Dia tidak pernah melakukan maksiat. Bukan berarti kayak itu aja lah kalau baik maksiat karena ibadah maksiat itu ngarannya ada boleh gitu mau ulu ngarannya. Ya kalau lah ini mau ulu ngarannya. Nah, jadi kita selalu sabar dalam menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan muka pas-pasan, alhamdulillah. Mudah-mudahan jodoh bungas. Ya kalau lah nang babinian juga itu juga walaupun pas-pasan mudahan dapat laki nang bukan bungas tapi taat beribadah. Ya kalau lah. Coba pengen lihat artis tuh, kurang apa artis tuh bungasnya? Ya Allah, diibaratkan jika di kulit tidak mengkunung, tahu mengkunung lah, licin. Kurang apa lagi bungasnya? Banyak ada pisah, banyak ada artis pisah, banyak. Sebab kenapa yo? Bukan karena menilai dari mukanya, bukan karena wownya mukanya. Bukan karena kalau salon misalnya sehari 10 kali, kada mungkin jual 10 kali sehari lah. Tapi karena dipandang adalah kebaikannya. Makanya saya pesankan kepada adik-adik, kalau kita mencari pasangan apalagi sampai ini kan sudah anak SMA, ya wajar lah, wajar. Wajar laki-laki senang perempuan, perempuan senang laki-laki, wajar. Itu ngarannya manusia. Kalau ada laki-laki tidak senang dengan perempuan, itu namanya iya kan? Atau sebaliknya perempuan tidak senang laki-laki, atau misalnya laki-laki senang laki-laki, nah ini bahaya. atau misalnya babinian ketujuan babinian, nah itu bahaya. Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Udin lawan Aluh, yalah, bukan Udin lawan Anang, kada. Ya Allah, lain Udin lawan Anang, kada. Nah inilah zaman sekarang ini. Nah jadi kita selalu kita sabar dalam apapun yang terjadi pada diri kita, itu terbaik menurut Allah. Yang mengatakan baik atau tidak itu adalah nafsu kita. Yang madahkan orang itu bungas itu nafsu. Yang madahkan orang sugih itu nafsu. Iyalah nafsu. Menurut Allah itu baik berataan. Baik kalau kita mengambil nilai positifnya.